Majikan tuh selalu kembali ke pasal 1, majikan tuh maha benar. Di setiap rumah tuh ada, dan di mana-mana tuh banyak sekali orang yang jualannya ya. Pokoknya di mana ada toko kosong, gedung kosong. Di sini ya, kalau mau Imlek itu di majikan yang sekarang, uang kertas itu dibakar, teman-teman. Ya Allah, sayang banget ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Aku lagi mau sarapan nih teman-teman. Aku sarapannya tuh bolu pisang. Aku bikin sendiri, enak banget ini tuh. Jadi aku kasih kacang, aku kasih itu namanya apa ya kalau di Indonesia. Pokoknya ini tuh enak, manisnya juga pas. Minumnya teh susu. Ini laku, aku bikin satu layang gede tinggal segini. Jadi kemarin aku nyuci baju tuh ya teman-teman, tiba-tiba saja keluar dari mesin bajunya tuh banyak tisunya. Aku tuh nggak tahu ya, rupanya itu di celana dalam majikan aku mungkin ya, dia itu mungkin pipis, kemudian celananya tuh basah, jadi tuh dipakai tisu kan di tempat kerja, mungkin dia nggak bawa softtek ya. Terus kan yang masukin ke kantong untuk nyuci juga dia sendiri gitu ya. Ya aku nggak tahu, aku kan cuman masukin aja ke mesin. Jadi ini lagi aku bersihin pakai sikat. Dia kayak agak kesel gitu. Aku dalam hati aja ya, yang naruh tisu di celana dalam dia, yang masukin ke kantong dia sendiri kok ya. Keselnya sama aku gitu, tapi ya udahlah, namanya majikan kan. Pokoknya bener atau salah tetap kita yang salah lah. Majikan tuh selalu kembali ke pasal 1, majikan tuh maha benar. Nah, aku sedang tugas negara nih ya teman-teman. Kakek itu kalau habis makan harus diukur tekanan darahnya, kemudian dikasih obat. Ya semoga teman-teman tidak bosan ya. Kegiatanku sehari-hari ya memang begini teman-teman. Jangankan teman-teman yang lihat, aku juga bosen. Nih, mijitin yang satu ini nih sehari itu bisa 5-6 kali ya teman-teman. Dan tangan ini lumayan capek juga loh teman-teman. Mungkin kalau dilihat dari CCTV ya, disangka sama anak-anaknya mungkin pembantuku kerjanya cuma mijit doang gitu ya. Capek tangan itu teman-teman kalau mijit. Jadi ini kan udah rada-rada pikun gitu ya. Umurnya sih 90 tahun. Kalau orangnya waktu mudanya cara hidupnya sehat ya, umur 90 tahun tuh harusnya masih sehat di Hong Kong itu. Nah mungkin kakekku ini karena waktu mudanya mungkin cara hidupnya nggak sehat. Sekarang aja dia tuh nggak kayak orang tua yang lain. Kalau orang tua yang lain kan senangnya minum-minuman yang herbal. Kalau dia tuh senangnya tuh Coca-Cola setiap hari. Kalau diizinin tuh ya, kalau dikasih tuh sehari bisa 2-3 botol. Cuman aku kadang-kadang aku bilang nggak ada gitu, tapi nantinya suruh turun beli. Ini kayak aku tuh benci banget kalau lagi enak-enaknya duduk suruh turun beli sesuatu, kayak uangnya tuh meronta-ronta pengen keluar dari dompet gitu. Bentang-bentang banyak duit di dompetku ada uang. Sebel banget kalau dia udah ngomong kayak gitu tuh. Ini aku lagi ngelap badannya ya karena lagi musim dingin, kasihan, jadi dilap aja pakai air hangat. Jadi sehari-hari dia tuh gitu, kalau bangun tidur harus dikasih makan, terus kasih minum obat, terus minta pijit, nanti tidur lagi kayak gitu. Tapi kadang-kadang tidur tuh kayak buat mainan gitu, 5 menit bangun lagi, minta makan lagi, minta pijit lagi, nanti tidur lagi setengah jam, bangun lagi, minta makan lagi, pijit lagi. Kan orang kan bosen ya, walaupun nggak capek tapi tuh ya bosen gitu, mijit lagi. Tapi orangnya sih nurut, terus yang penting tuh nggak cerewet gitu, nggak kayak dulu orang tua yang aku urus di Twin Moon yang pertama itu. Aduh, itu mah Masya Allah, muji kesabaran banget. Tapi kok ya aku bisa finish 2 tahun itu sampai aku tuh kayak nggak percaya gitu. Nah ini aku udah selesai nih teman-teman, lihat, udah digantiin bajunya, celananya semuanya udah aku gantiin. Ini nanti aku masuk kamar aku pijitin lagi ya gitu terus teman-teman. Ya tapi nggak lama mijitnya, paling lama 10 menit lah. Kakeknya udah tidur, ini aku lagi nyuci AC ya. Emang udah lama nggak dicuci ini karena mau Imlek, jadi nyicil ya, setiap hari aku bersihin apa gitu. Jadi kita di sini tuh kerja teman-teman, walaupun konten itu waktunya kerja sih tetap kerja gitu.
Untungnya satu rumah tuh AC-nya cuma satu ya teman-teman, di sini aja. Ini tuh di ruang tamu. Makanya kenapa si WC ku itu tidurnya di ruang tamu ya. Jadi aku yang tidur di kamarnya dia gitu ya. Kan ranjangnya ada tingkat. Nah, harusnya dia di bawah, aku di atas, tapi dia milih di ruang tamu karena milih deket sama AC gitu. Karena kalau musim panas kan panas banget ya. Tapi AC satu ini bisa mendinginkan satu rumah teman-teman. Jadi kalau musim panas dinyalain AC-nya tuh sampai ke dapur, sampai ke kamarnya kakek, ke kamar aku tuh berasa sejuknya gitu. Ini aku lagi nganterin kakek Yamcha ya. Yamcha itu kalau dari suku katanya artinya minum teh ya, tapi ya tentu saja ada makanannya ya. Makanannya di sini tuh makanan khas Cina gitu. Jadi aku tuh nggak ikut makan ya. Ini anaknya tadi telepon suruh bawa kakeknya ke sini, dia udah nungguin di sini gitu. Kalau di majikan lain Yamcha itu kalau yang ngajak anaknya yang bayar gitu. Tapi di sini tuh selalu kakek yang bayar pakai uang kakek sendiri. Ya mungkin karena kakeknya banyak duit ya. Kayak gitu. Yamcha itu diartikan di sini tuh sebagai penghormatan gitu. Kalau anak nuangin teh ke bapaknya tuh seperti menunjukkan rasa kasih sayang lah kayak gitu. Aku nggak ikut makan karena di sini tuh nggak bakalan kenyang teman-teman. Aku juga nggak suka makanannya. Nah, ini sudah selesai Yamcha ya teman-teman. Mau lanjut pergi ke bank ambil uangnya kakek. Katanya buat ngisi angpau. Moga aku dapat banyak. Tadi di bank ya melihat banyak sekali orang tua ngambil duit teman-teman. Ya mungkin untuk ngisi lesi itu ya. Nah ya teman-teman, kalau mau Imlek tuh nih ciri khasnya nih ada jeruk yang kecil-kecil itu loh teman-teman. Di sini tuh kalau mau Imlek tuh jeruk itu harganya jadi mahal dan dikeramatkan ya teman-teman. Seperti barang keramat gitu. Semua rumah pasti beli jeruk ini yang kecil ini. Walaupun orang pelit pun pasti beli jeruk ini. Biasanya untuk suguhan gitu, harus yang masih ada daunnya. Di mall, di perkantoran, di restoran, di pintunya tuh pasti dipasang ini. Nah, ini di pintu apartemen aku teman-teman, masih seger ya. Nah, nanti menjelang hari H tuh digantungin lesi gitu, angpau. Selain jeruk ini yang dikeramatkan menjelang Imlek, ada lagi teman-teman, yaitu linko kalau di sini namanya ya. Kalau di Indonesia tuh dodol Cina gitu. Banyak sekali yang jualan ya teman-teman. Jadi ini tuh jadi barang keramat ya teman-teman. Misalnya anak ngasih ke orang tua atau teman ngasih ke teman gitu linko. Nah, yang selanjutnya itu ini bunga anggrek ini teman-teman. Harganya tiba-tiba saja mahal. Nggak tahu kalau di Indonesia jelang Imlek bunga ini dikeramatkan enggak ya. Kalau di sini tuh walaupun orang pelit pun pasti beli bunga ini menjelang Imlek ya teman-teman. Di setiap rumah tuh ada. Dan di mana-mana tuh banyak sekali orang yang jualannya ya. Pokoknya di mana ada toko kosong, gedung kosong, yang tadinya toko sepatu, toko baju dirubah jadi toko bunga ini semua teman-teman. Dan bunga ini tuh harganya lumayan mahal ya teman-teman. Ini tuh setara 4 hari bayaran aku kerja. Lanjut nih teman-teman, aku lagi beres-beres, geser-geser, pokoknya atas bawah deh dibersihkan semua ya. Dan masih banyak sih yang belum aku bersihkan ya teman-teman, karena nyicil ya. Karena aku tuh kalau misalnya kerja terus lagi enak-enaknya kerja kakeknya minta pijit, aku tuh kesel gitu. Jadi lebih baik aku tuh duduk, nggak usah inisiatifan ya. Kalau aku nggak ngapain-ngapain tuh ya, misalnya kakek minta pijit sehari 10 kali juga aku tuh nggak kesel gitu. Cuman ini karena mau Imlek aja ya. Botol-botol minuman di sini tuh banyak banget ya, pada berdebu karena kan lama nggak dipegang-pegang ya. Ini aku lapin satu-satu mumpung kakeknya lagi tidur ya teman-teman. Semoga saja lesinya nanti banyak, amin. Ritualnya kalau mau Imlek tuh bener-bener full super sibuk. Oh iya teman-teman, banyak yang nanya ya, Mbak Arsi udah monet belum sih? Alhamdulillah ya teman-teman, waktu tahun baru itu aku sudah monet, alhamdulillah ya. Lumayan lama ya prosesnya, karena waktu di awal-awal aku memang gak serius teman-teman, hanya untuk dokumentasi aja gitu. Dan sebenarnya sempat kecil hati karena waktu nonton live-nya seseorang ya, dia itu ditonton live-nya malah membahas channel aku, katanya nanti bakalan gak bisa dimonet, katanya nanti bermasalah. Aku sempat mikir ya, dia malah bilang Mbak Arsi bikin channel baru aja lah, enak banget nyuruh-nyuruh orang. Katanya dia itu melihat channel aku, mengecek channel aku dari suatu aplikasi, dan katanya channel aku tuh bakalan susah dimonetisasi gitu. Nggak tahu ya orang itu apa saking nganggurnya ya, kok ngecek-ngecek akunnya orang gitu, sedangkan dianya sendiri juga belum dimonet gitu. Sampai aku tuh sempat mikir ya, terus gampang banget gitu ya, nyuruh katanya bikin channel baru aja, katanya channel yang ini nggak bakalan bisa dimonetisasi. Ya Allah, untuk mengumpulkan 4.000 jam tayang itu bukan sesuatu yang mudah ya teman-teman, kok gampang banget gitu ya. Ya kalau 1.000 subscriber itu aku tuh dalam waktu berapa bulan tuh udah bisa mencapai, udah dari dulu banget. 1.000 subscriber tuh mudah banget
banget gitu ya kalau buat aku sih. Tapi jam tayangnya itu yang susah tuh ya kan. Kok mudah banget nyuruh-nyuruh orang bikin channel baru lagi gitu. Ya sebaiknya jangan begitu ya teman-teman, sama sesama pemula tuh harus menyemangati, jangan membikin kecil hati orang gitu ya. Dan kita tuh fokus aja sama channel kita sendiri, nggak usah ngurusin channelnya orang. Kok pakai suatu aplikasi repot amat ya, kenal juga enggak gitu. Nah ini teman-teman, aku lagi melipat-lipat kertas, ini satu ritual ya. Jadi di Hong Kong itu ya kalau mau Imlek itu salah satu ritualnya ini. Jadi di sini tuh ada, nggak tahu aku juga apa ya, simbol-simbol apa gitu. Pokoknya kertas ini dilipat-lipat kayak gini, nantinya dibakar pas hari Imlek itu ya teman-teman. Nah ada uang-uangannya juga di sini ya. Kalau mau Imlek itu di majikan yang sekarang uang kertas itu dibakar teman-teman. Ya Allah sayang banget ya. Mungkin untuk itu dikirim ke Tuhannya biar nanti rezekinya makin lancar mungkin. Dan aku juga nggak nanya sih disuruh apa ya, tinggal dikerjain aja, nggak nanya ini artinya apa, untuk apa, sayang banget kenapa uangnya dibakar gitu ya. Itu kan urusan mereka ya, kepercayaannya mereka. Aku mah dikasih tugas ya tinggal dikerjain aja. Kayak aku disuruh bakar kemenyan pagi sama sore ya, menurut aku sih itu nggak merusak akidah aku selama akunya nggak membacakan suatu ritual atau meyakini sesuatu gitu ya, cuman menjalankan tugas aja gitu. Disuruh tiba bakar menyan, ya udah bakar, taruh aja di depan dewanya gitu, tanpa kita membacakan ritual apapun. Dan itu tuh menurut aku tidak merusak akidah ya teman-teman. Nah, entah setelah ini apalagi nih ya teman-teman ritualnya ya. Sedangkan Imleknya tuh masih 10 hari lagi coba. Aku tuh bosen banget. Nah, ini uangnya nih ya teman-teman. Uang kertas, yang aku maksud uang palsu ya teman-teman. Di sini kalau misalnya orang meninggal juga pasti dibakarin uang-uang begini, mungkin untuk di sananya nanti ya. Kalau orangnya yang suka judi, biasanya tuh kertas yang model-model judi tuh ditaruh di sembayangan kemudian dibakar. Kalau orangnya suka game, ada kertasnya tuh, jadi kertas pernak-pernik yang model apapun ada, kayak model komputer, model HP. Mungkin orangnya semasa hidupnya suka main komputer atau suka main HP, jadi dikirimin ke sana gitu teman-teman, bentuknya kertas miniatur gitu.